Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan yang ketiga, jadi perubahan sosiologis yang ketiga, ini berkaitan dengan pengobatan herbal. Jadi masyarakat modern rupanya juga menyadari ya bahwa obat kimiawi ini dipandang mempunyai efek negatif terhadap ginjal. Jadi orang kemudian juga berhati-hati untuk meminum obat-obatan kimia. Nah, jadi apalagi pada masa modern ini sangat marak ya, marak penyakit gagal ginjal ya yang diderita oleh banyak orang, sehingga orang harus melakukan cuci darah secara berkala. Nah, sehingga kemudian menimbulkan kesadaran bahwa pengobatan bisa disembuhkan dengan pengobatan herbal. Ya, jadi pengobatan herbal ini muncul ketika orang dirundung oleh kekhawatiran terhadap bahayanya obat-obatan kimiawi. Nah, tetapi dasar masyarakat modern ya, ternyata masyarakat modern juga melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi misalnya obat-obatan herbal supaya lebih manjur, maka seringkali ya memang herbal itu adalah obat yang melalui proses ya. Jadi karena bukan kimia ya. Jadi pengobatan herbal itu memerlukan proses yang lama dan harus diobati secara lama ya. Waktunya harus lama karena sebenarnya penyakit kita pun terbangun dari waktu ke waktu. Jadi melalui proses juga. Nah, jadi dengan pengobatan herbal, orang memang pertama-tama harus sabar, yaitu sabar untuk melakukan pengobatan secara terus-menerus supaya terhindar dari risiko-risiko obat kimia, terutama penyakit gagal ginjal. Nah, jadi pengobatan herbal itu memang seringkali ditambahi dengan obat ya daftar G ya. Jadi orang membuat jamunya ditambah dengan obat daftar G supaya lebih cepat ya reaksinya untuk mengobati suatu penyakit gitu kan. Dan ini justru tambah parah gitu ya. Jadi memang herbal ini menjadi herbal yang palsu atau dipalsukan. Nah, memang obat herbal ini adalah obat yang dibuat ya berdasarkan pengalaman masyarakat tempo dulu, yaitu ketika mereka sakit, maka dengan ilmu titen mereka bisa menyembuhkan penyakit, tetapi memang dengan proses yang waktu yang lama, karena memang herbal ini bukan obat kimia. Nah, obat-obat herbal ini memang kebanyakan terbuat dari bahan-bahan ya, terutama tanaman. Ya, dari tanaman itu bisa dari daun-daunnya, kemudian dari bunganya, kemudian dari cabangnya, atau dari akarnya, atau bisa juga dari buahnya. Jadi Indonesia sebagai negeri tropis ini memang mempunyai obat-obatan tradisional yang sangat banyak ya, jadi beraneka ragam. Tetapi herbal juga bisa ditopang dari bahan-bahan yang berasal dari binatang atau hewan. Ya, jadi hewan tertentu bisa dipakai ya, organnya
bisa dipakai untuk pengobatan herbal. Nah, sehingga kalau kita mempelajari obat herbal pada masyarakat Jawa, maka bisa membaca primbon ya. Jadi primbon yang isinya adalah pengobatan herbal. Jadi ini merupakan catatan pengalaman secara empiris ya dari masyarakat Jawa yang kemudian dicatat, dan ada juga yang masih dalam bentuk tradisi lisan yang disebarkan secara terus-menerus, atau ada juga yang bahkan sudah terlupakan. Nah, biasanya hal-hal yang terlupakan itu akan muncul kembali terutama ketika ada orang pintar yang mendapatkan petunjuk ya bahwa obat herbal tertentu bisa menyembuhkan suatu penyakit. Jadi ada dukun, orang pintar yang mendapat petunjuk ya bahwa ada daun-daunan, akar-akaran, ya, batang, ya, atau bunga atau buah yang bisa mengobati suatu penyakit. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.